Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video mata kuliah kalkulus integral ya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan integral untuk menghitung volume suatu space atau suatu ruang gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana integral bisa kita gunakan untuk menentukan suatu luasan dari daerah yang dibatasi oleh kurva ya. Oke, kemarin sebagai pengingat, integral a sampai b dari suatu fungsi f dia akan menjadi luasan jika f itu kontinu pada selang AB gitu ya, dan f x nilainya lebih dari sama dengan 0 untuk semua x ada di sana ya. Jadi dia akan menjadi luasan jika syarat itu terpenuhi ya. Jika f-nya kontinu pada selang AB dan nilai dari f tidak negatif untuk semua x di interval AB. Jika tidak terpenuhi maka ekspresi ini tidak terpenuhi atau tidak bisa digunakan ya. Jadi luasan bisa kita hitung dengan menggunakan integral, tapi integral tidak selalu merepresentasikan suatu luasan ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana menggunakan integral untuk menghitung volume suatu ruang ya, suatu space. Jadi yang kita punya selama ini ya. Jadi volume itu adalah luas alas dikali tinggi ya, di mana luas alasnya di situ adalah area times height, atau bisa kita tuliskan dalam A dikali dengan H ya, dengan A-nya adalah luas alasnya, kemudian H-nya adalah tinggi. Oke. Jadi di gambar 6.2 nah ini kita punya suatu silinder ya. Masih ingat definisi silinder ya? Silinder adalah suatu daerah yang terbentuk dari dua bangun yang sejajar gitu ya, kemudian kita potong dengan sisi tegak pada sisi bangun sejajar tersebut. Jadi kalau kita punya ini bangunnya ada dua ya, atas dan bawah. Jadi kita punya dua bangun yang sejajar kongruen ya, di sana ada dua bangun yang kongruen dan diletakkan sejajar. Kemudian kita ambil sisi tegaknya di sepanjang sisi itu, maka kita punya suatu ruang yang terbentuk ya, itu namanya silinder ya. Jadi kalau secara umum kita punya volume dari silinder adalah itu, base area times height, A dikali H. Yang selama ini kita punya, kalau silinder kan selalu lingkaran alasnya. Secara umum silinder tidak selalu lingkaran ya. Oke. Dari gambar 6.1 dulu ya. Kita punya suatu permukaan ya, yang gambar pink itu, kemudian kita potong dengan suatu bidang X sama dengan konstan. Di sana ada bidang biru, dia sejajar dengan sumbu Y kalau di situ. Kemudian kita punya daerah kurva hasil perpotongan di sana ya. Ada cross section SX with area EX, dimana S-nya itu yang pinknya itu, kemudian areanya itu kita punya A ya. Dari sana kita mau menghitung berapa volume si S-nya itu ya. Jadi kita buat partisi-partisi, jadi kita potongkan dengan banyak bidang di sana, bidang
yang sejajar dengan sumbu Y kalau di situ ya, X sama dengan itu. Kemudian kita buat suatu partisi, di sana ada XK sama XK-1, sehingga kita mendapatkan suatu slice gitu ya, sepotong dari volume S. Nah, dari sana kita bisa menyatakan volume dari itu adalah VK, for example ya, dari interval XK-1 sampai SK. Jadi pada selang A sampai B dari daerah S itu kita partisi dia menjadi n bagian ya. We partition interval A to B into subintervals of width delta xk and slice the solid ya. As we would loaf of bread misalkan by planes perpendicular to the x-axis and the partition point A equals x0 di sana, and then B equal xn. The planes P xk ini ya. Jadi kalau kita buat potongannya tadi ada bidang P-nya itu pada x tertentu di sana xk, dia tegak lurus terhadap terhadap sumbu x ya, bidang P-nya itu, and the partition at the partition points ya, slice S into thin slabs like thin slice ya of a loaf of bread. Jadi kita buat semacam roti kalau kita potong gitu ya, sehingga volume dari VK kita bisa hitung dia dengan itu, yaitu AXK. AXK itu luas dari daerah hasil perpotongan tadi itu ya, itu sebagai luas alasnya. Kemudian tingginya kita gunakan sebagai panjang interval dari XK-1 sampai XK. Di situ ada delta XK ya, sehingga volumenya adalah luas alas dikali tinggi dengan luas alasnya adalah luas itu, tingginya adalah delta XK. So the volume V of the entire solid S is therefore approximated by the sum of these cylindrical volumes ya. So we have V approximated by these sums ya, sigma K sama dengan 1 sampai N dari VK, di mana VK nya adalah AXK dikali delta XK. Jadi sama seperti ketika kita menghitung luas di awal itu ya dengan menggunakan jumlah Riemann ya. Kalau di sini kalau dulu kan kita punya F dikali delta X gitu ya, Fx dikali delta X. F-nya tinggi, delta X-nya lebar, sehingga dia menjadi luasan. Nah, kalau di volume kita punya A dikali delta X, A-nya adalah luas alas, delta X-nya adalah tinggi, sehingga kita punya volume di situ. Dengan menggunakan aturan yang sama ya, this Riemann sum for the function A X on the interval A to B, we expect the approximation from the sums to improve as the norm of the partition of A to B goes to 0 ya. Jadi lebar partisinya kita buat sekecil mungkin sehingga n-nya dia menuju ke tak hingga ya. Taking a partition of interval A to B into n subintervals with the length of the partition goes to 0 give this limit ya. Jadi kita punya limit n menuju tak hingga karena delta x-nya menuju 0. Sigma K sama dengan 1 sampai N AXK dikali delta XK ya. Tahu sama dengan integral dari A sampai B AX dx. Nah, kita punya definisi di sini. The volume of a solid integrable cross-sectional area AX from X equals A to X equal B is the integral of A from A to B. So we have V equals integral A to B AX dx ya. Jadi ini integral kita gunakan untuk menghitung volume ya. Jadi kita punya V sama dengan integral A sampai B AX dx. Oke. Jadi Pak, apakah ini sama kasusnya seperti luas? Misalkan kita punya sebarang integral AX dx, apakah bisa dia bernilai negatif? Tidak ya. Kenapa? Karena A-nya dia adalah luasan ya. Kalau luasan kan selalu positif ya, sehingga ketika kita menentukan A pastikan dulu dia positif ya. Kalau di
luas kan, misalkan kita menghitung integral A sampai B fx dx gitu ya, f-nya kan tidak selalu positif tuh. Jadi kita harus memastikan bahwa f-nya di atas sumbu x ya. Misalkan kalau ada di bawah sumbu x, maka kita ubah batasnya atau dikali dengan negatif 1. Nah, kalau di sini kita punya A itu ada luasan di mana dia selalu bernilai positif ya, atau 0 ya, tidak mungkin negatif. Sehingga integral dari A B ax dx dia akan selalu bernilai positif dengan A-nya adalah luasan yang selalu positif ya. Okay, this definition applies whenever Ax is integrable and in particular when it is continuous ya, jika dia fungsi yang kontinu ya. To apply the definition to calculate the volume of a solid, take the following steps ya. We have 4 steps here. The first one is sketching solid and a typical cross section. Jadi penting seperti di perhitungan luas, sketsa gambar itu menjadi hal yang pertama kali dilakukan ya, karena kita tidak akan tahu batasnya ketika tidak ada sketsa grafiknya ya. Oke, setelah mensketsa grafiknya, langkah yang kedua adalah temukan formula untuk AX-nya. Nah, ini ya. Jadi ini akan terpenuhi kalau AX-nya benar ya. Kalau AX-nya salah, maka itu tidak akan jadi volume. Jadi tentukan dulu volume untuk AX-nya, yaitu luas daerah dari sectional area tadi ya, cross sectional area. Jadi hasil perpotongan antara volume dengan bidang yang tegak lurus dengan sumbu X. The area of a typical cross section. And then the third step is find the limits of integration, and the last one we have integrate AX to find the volume ya. Okay, we go to the example. Example 1, we have a pyramid 3 meter height has a square base that is 3 meters on the side ya. The cross section of the pyramid perpendicular to the altitude x meters down from the vertex is a square x meter on the side. Then we have to find the volume of the pyramid ya. Jadi kita punya piramida atau apa? Kerucut ya, piramida atau kerucut. Kalau kerucut kan lebih ke lingkaran bawahnya ya, kon istilahnya. Kalau piramid ini kita punya alasnya dia berupa segi 4 ya. Di situ kita punya piramidanya tingginya 3 meter dan alasnya dia berupa square, persegi ya. Dia berupa persegi alasnya dengan sisinya 3 meter ya. The cross section of the pyramid perpendicular to the altitude x meter down from the vertex ya. Jadi kita punya bidang perpotongannya itu tegak lurus dengan sumbu x ya. Kemudian kita diminta menentukan volume. Langkah yang pertama adalah sketsa ya. Sketsanya kita punya ini. Oke. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi x tadi dibilang the cross section of the pyramid perpendicular to the altitude xm. Jadi gambarnya dia piramidanya tidur ya, karena cross sectionnya itu dia tegak lurus dengan sumbu x ya. Jadi kita punya persegi gitu ya, perpotongannya yang tegak lurus dengan x, sehingga kita tidurkan piramidnya. Kemudian di situ we draw the pyramid with its altitude along the x-axis and its vector and the origin and include a typical cross section. Jadi kita punya gambarnya itu. Kemudian langkah kedua, we find the formula for Ex. We have the formula of Ex, luas alasnya adalah x square. Yeah, the cross section at x is square x meters on a side, so its area is x square ya. Jadi kita punya di situ sisinya ini ya, x meters. Dari di situ kita punya x meter from x ya, itu perpendicular to altitude x meter down from the vertex ini ya, x down. Jadi gambarnya ini sebenarnya tidak selalu seperti itu ya, kalian bisa menghitungnya dengan cara yang lain, tapi di sini
diminta seperti itu. Jadi kita robohkan piramidanya, kemudian kita ambil perpotongannya, luas perpotongannya itu dengan luas x square ya, x kuadrat. Kemudian kita cari integrasinya, batas integrasinya yaitu dari 0 sampai 3, karena tinggi dari piramidnya tadi 3 meter, maka kita punya 0 sampai 3 batas integrasinya. Oke, kemudian we need to integrate the integral to find the volumes ya. So we have integral from 0 to 3 ax dx, where the ex is x squared, so we have integral from 0 to 3 x squared dx, so we have x cubed over 3 from 0 to 3, so we have 9 for the result. So the volume of the pyramid is 9 meters cube ya. Jadi di sini kita punya titik puncaknya itu ada pada titik original pada gambar ya. Kemudian sumbu X-nya itu sebagai sumbu simetri atau sumbu putar, boleh kita sebut di sana. Kemudian setiap kita mengambil perpotongan di sana dan berjarak sejauh X di sana, maka luasnya dia akan menjadi X square ya. Oke, contoh berikutnya. Example 2, a curve which is cut from a circular cylinder of radius 3 by 2 planes. One plane is perpendicular to the axis of the cylinder. The second plane cross the first plane at a 45-degree angle and the center of the cylinder. And we have to find the volume ya, of the wedge. Jadi kita punya itu gambarnya, gambar 6.6 ya. Dia dipotong oleh dua bidang di sana ya, dua bidang. Jadi ada kita punya persamaannya adalah mana ini? Ini ya. Jadi tinggi dikali dengan ini untuk menentukan formula. Jadi kita yang pertama sketsanya itu, kemudian yang kedua kita tentukan formula untuk luas alasnya AX, dia adalah tinggi kali lebar ya, lebar kali tinggi atau panjang kali lebar boleh. Dimana tingginya adalah X di sana, kita punya tingginya X, kemudian lebarnya adalah 2 akar 9 dikurang X kuadrat di sana. 2 akar 9 dikurang X kuadrat ya. Kemudian kita nyatakan batas integralnya dari, karena ke dx maka x-nya dari 0 sampai 3 di sana ya, batas integralnya. Karena tadi kan dia mempunyai radius 3 ya. Radius 3 dipotong oleh dua bidang itu tadi. Kemudian kita punya bidangnya tadi, yang pertama adalah bidang yang tegak lurus dengan sumbu silindernya itu ya. Jadi kita punya, kalau ini kita teruskan begini, kita punya silinder, kemudian dipotong oleh bidang datar, kemudian dipotong oleh bidang yang bersudut 45 derajat. Jadi kita punya bidang potong di sana. Sehingga kita punya daerahnya seperti itu. Ini sudutnya 45 derajat. Jadi the base of which in the figure is the semicircle ya, with x greater than or equals to 0. That is cut from the circle x square plus y square equals 9. Jadi kita punya lingkaran ini tadi, lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 ya, dengan titik pusat 0, 0, berjari-jari 3 ya. By the 40 degree plane
when it intersect the y-axis. For any x in the interval 0 to 3, the y values in the semicircular base vary from y equal minus square root of 9 minus x square ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk y, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9-nya kita nyatakan dalam bentuk y, sehingga kita punya y plus minus akar 9 dikurang x kuadrat ya. Jadi y-nya berjalan dari itu. Jadi yang di sini kita punya yang di sini ya. Yang di sini ini kita punya minus akar 9 min x kuadrat, yang di sini kita punya positif ya. Oh salah. Yang negatifnya yang di sini. Ini adalah negatif akar 9 min x kuadrat, yang di sini adalah positif 9 dikurang x kuadrat ya. Jadi dia dari min itu sampai plus itu ya. Sehingga kita punya lebarnya adalah 2 kali itu tadi, 2 kali akar 9 min x kuadrat. Oke, kita masukkan ke formula volume, kita dapatkan nilai 18, sehingga volume dari potongan itu ya, potongan itu kita punya 18 satuan volume ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya suatu kurva pada fungsi satu peubah gitu ya. Kemudian kita putar dia pada sumbu x atau sumbu y ya. We have solid of revolution in the disk. Jadi yang pertama kita punya metode cakram di sini ya, the disk method. Misal kita punya kurvanya itu y sama dengan akar x ya. Sketsa gambarnya seperti itu dari 0 sampai 4 ya. Kemudian kita putar dia pada sumbu x. Jadi sumbu x-nya ini sebagai sumbu putar, maka kita punya seperti ini, bisa membayangkan ya. Jadi y sama dengan akar x tadi kita putar dengan acuan sumbu x, mengelilingi sumbu x, sehingga kita punya daerah space ya, ruang yang dibatasi oleh permukaan itu ya, permukaan hasil dari perputaran fungsi y sama dengan akar x. Nah, kita mau mencari berapa volume dari space yang terbentuk itu, dari hasil kurva y sama dengan akar x diputar terhadap sumbu x ya. Sama seperti yang kita lakukan tadi dengan mengambil potongan-potongan tadi ya, sepotong-sepotong kita bisa menghitung volume dari suatu benda atau suatu ruang hasil dari memutar suatu kurva pada sumbu tertentu. Pada kasus ini kita punya sumbu x sebagai sumbu putarnya ya. So we have the solid generated by rotating or revolving ya, a plane region about an axis in its plane is called a solid revolution ya. Jadi benda putar di situ. To find the volume of a solid like the one shown in figure 6.h yang ini tadi, we need only observe that the cross sectional area EX nya, jadi bidang potongnya tadi, is the area of a disk of radius Rx. Jadi bidang potongnya tadi dia berupa lingkaran ya, karena kan tadi diputar tuh. Kalau kita putar suatu kurva, maka bidang potongnya pasti berupa lingkaran ya, berupa lingkaran yang berjari-jari Rx. The distance of the planar regions boundary from the axis of revolution. So the area is then Ax equal PR square, where the R is R big R ya, big R square. Jadi luas luas alasnya ya, luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu PR kuadrat, dengan jari-jarinya adalah R besar di sini tadi. Jadi kita punya AX-nya adalah PR kuadrat. So from the definition we have the volume
equals integral a to b ax dx, where ax is pr square dx. So we have this formula to evaluate the volume of a solid of revolution. Yeah, we call this method because a cross section is a circular disk of radius r. Ya, jadi dia disebut metode cakram karena bidang potongnya tadi berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran dengan jari-jari r. So we go to the example. Example 4, we have the region between the curve y equals square x, where x from 0 to 4 and the x-axis is revolved about the x-axis to generate a solid. Ya, jadi sumbu x-nya sebagai sumbu putarnya, kita akan menentukan berapa volumenya. Gambarnya kita punya mana nih? Oh, ini ya, yang ini tadi figur 68. Jadi kita punya y sama dengan akar x, sketsa gambarnya itu, kemudian kita punya batas integralnya adalah 0 sampai 4. Maka kalau kita masukkan v sama dengan integral a sampai b pi r kuadrat dx, r nya adalah akar x di sana. Kenapa akar x? Karena nilai dari fungsi itu ketika di x tertentu dia sama dengan akar x. Misalkan kita punya di sini 1, maka nilai di sana dia sama dengan akar 1, ya. Itu adalah sebagai jari-jarinya. Misal di 4 di sini, maka jari-jarinya adalah 2 karena akar 2 sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi r-nya adalah akar x. Ketika dikuadratkan, we have x square root of x square, we have x square, x, so we have px dx. Yeah. So the integral is p times x square over 2 from 0 to 4. So we have xp for the volume. Yeah. Another example, we have the circle x square plus y square equals a square is rotated upon the x-axis to generate a sphere. Jadi ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat dirotasi terhadap sumbu x sehingga akan membentuk suatu bola, ya. Tentukan tentukan volume bolanya. Ini kalau kita pakai formula kan langsung ketemu tuh. Jari-jarinya adalah a, maka luas bolanya volume bolanya adalah 4/3 pi a pangkat 3 kan, ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan integral. Apakah benar hasilnya adalah 4/3 pi r kuadrat, pi a pangkat 3. Jadi kita punya itu suatu lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat, ya. Kalau kita gambarkan begini. Nah, ini a negatif, a negatif a, sumbu x, sumbu y. Kita putar terhadap sumbu x kan kita punya suatu bola tuh, ya. Oke, sehingga AX-nya kita nyatakan AX-nya adalah pi r kuadrat sebagai luas alasnya, di mana R-nya adalah itu A kuadrat dikurang X kuadrat, ya, karena kita potong. Jadi tinggi maksimalnya kan ada di A, atau jari-jari maksimalnya ada di A, ya. Kemudian ketika kita memotong pada suatu X tertentu, maka jari-jarinya, misalkan kita potong di sini, ya, kita potong di sana pada suatu X, maka tingginya itu akan menjadi A dikurang X, ya. So A dikurang Y di sini adalah ketika X kita punya Y tertentu di sana, ya. Nah, kita punya Y tertentu sehingga kita punya pi Y kuadratnya ini, ya. Jadi yang kita mau adalah Y-nya, dimana dari sini kita punya Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Ini sebagai jari-jarinya, ya. Jadi Y-nya ini sebagai jari-jarinya kita masukkan sehingga ini jadi pi Y kuadrat. Y kuadratnya adalah A kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi AX-nya adalah pi dikali A kuadrat min X kuadrat. Kita masukkan ke volume, maka kita punya integral
integralnya dari negatif A sampai A, AX dimana A-nya adalah pi R kuadrat, R-nya A kuadrat min X kuadrat, sehingga kita punya hasil integralnya adalah pi dikali A kuadrat X dikurang X pangkat 3/3 dari negatif A sampai A. Kita masukkan, didapatkan hasil 4/3 pi A pangkat 3 ya. Oke. So we have the volume of sphere. Kemudian tadi kita punya volume sebarang tadi ya, akar Y sama dengan akar X. Oke. So we have another case for Y axis become the the rotation axis ya. The rotation axis is Y axis. Jadi diputar terhadap sumbu Y, Jadi sumbu Y-nya sebagai sumbu rotasinya ya. Sebagai rotation axis-nya adalah sumbu Y, maka kita punya formula for V is equal to integral from C to D ya. Jadi misal kita punya gambarnya begini, ini dari C sampai D integralnya itu diputar, integral C sampai D diputar AY DY jadinya. Jadi formula untuk A-nya kita nyatakan atau kita ekspresikan dalam Y, kita integralkan terhadap Y ya. For example, we have example 7 here. Find the volume of the solid generated by revolving the region between the y-axis and the curve x equals 2 over y, where is y in close interval 1 to 4 about the y-axis ya. Jadi kita punya gambarnya itu X sama dengan 2/Y, didefinisikan pada selang 1 sampai 4, kemudian itu kita putar pada sumbu Y sehingga kita punya grafiknya itu. Kemudian kita potong bidang yang tegak lurus dengan sumbu Y ya, atau sejajar dengan sumbu X, kita punya hasil perpotongannya dia berupa lingkaran, sehingga metode cakram bisa kita gunakan di sana ya. Sehingga AY-nya kita bisa nyatakan seperti tadi. Kalau di X kan PRX kuadrat, kalau di sini PRY kuadrat DY ya. Sehingga R-nya adalah nilai dari itu ya. X ketika di Y tertentu, sehingga dia adalah 2/Y sebagai R-nya, sehingga di sini kita punya R kuadratnya adalah 2/Y kuadrat. Kita integralkan pi per 4y kuadrat, diintegralkan hasilnya adalah 4pi dikali negatif 1/y dari 1 sampai 4, nilainya adalah 3pi. Jadi volume dari itu adalah 3pi. Oke, sampai sini materinya. Latihannya silahkan dibuka halaman 316 ya. Jadi nomor 1 dan seterusnya itu ya, silakan dipilih dengan menggunakan metode cakram ya. Silakan dicoba. Oke, semoga bisa disimak dengan baik, bisa menjadi referensi belajar ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di tatap muka online ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.